Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di Muha Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Ketua IPM baru tahun 2023 sampai 2024. Yes. Nah, mohon diperkenalkan dirinya, Kak. Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Rahul Pambudi dari kelas 11 IPA 2, kalau yang pengen tahu ya. Nah, aku di sini menjabat sebagai Ketua Umum PER IPM SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta periode 2023 sampai 2024. Nah, Oke, langsung lanjut ke pertanyaan saya, Kak. oke, nggak apa-apa, siap. Nah, ini kan Kakak Rahul ini kan Ketua IPM baru nih. Yes. Pasti gimana? Spill rasanya dong jadi Ketua IPM baru. Rasanya jadi ketua IPM baru sih yang pasti yang pertama tuh mengemban amanah baru ya. Iya, Karena benar. udah teman-teman udah naruh kepercayaan dan juga harapan pada aku buat ngebawa IPM ini menjadi lebih baik. Jadinya hal itu benar-benar aku pegang, tanggung jawab itu, amanah itu benar-benar aku pegang sampai-sampai memang ya yang awalnya itu kehidupan aku yang misalnya maka itu habis itu karena ada jabatan sebagai ketua umum pasti kan nanti agak lebih crowded kan, akan lebih hektik juga tuh kehidupan sehari-hariku. Tapi enggak apa-apa, itu merupakan bagian dari konsekuensi ketua umum dan aku senang gitu ngejalanin itu. Kenapa aku senang? Karena memang pada dasarnya aku masuk ke IPM ini untuk melatih kepribadian aku sendiri. Aku pengen di sini tuh ngelatih karakter aku sendiri menjadi lebih baik. Karena menurut aku karakter itu lebih diutamakan daripada sebuah kepintaran gitu loh. Karakter menjadi orang yang disiplin, karakter menjadi orang yang lebih rajin, karakter orang yang lebih menjadi bertanggung jawab. Itu bener-bener aku pengen banget ngembangin karakter itu menjadi lebih baik. Iya benar. Ya emang benar sih. Kalau kita cuma pintar tapi nggak punya kepribadian yang bagus, ya sama aja nanti orang ketemu kita itu pintar aja tapi nggak ada etika. Kurang lah ya. Kurang itu. Oke. Nah, terus pas SMP dulu pernah nggak ikut organisasi OSIS atau IPM lagi gitu? Oke. Pada saat SMP, karena aku SMP-nya negeri dan SMP aku di Jakarta gitu loh. Jadi SMP itu karena negeri berarti organisasinya OSIS kan. Benar. Nah, sebenarnya pas SMP itu aku tidak ada sama sekali background terkait dengan organisasi. Pada saat SMP aku hanya join eskul namanya Rohis. Rohis itu Rohani Islam, kalau yang nggak tahu. Nah di Rohis itu memang aku ya sering karena aku nggak aktif di OSIS, jadi aku aktifnya di Rohisnya itu gitu loh. Dan alhamdulillah di Rohis itu memang dapat juga ilmu-ilmu organisasinya, mulai gimana caranya kita ngatur skala prioritas kita, mulai gimana caranya kita ngatur alurnya sebuah kinerja supaya kinerja itu tuh berjalan dengan lancar dan efektif. Nah, di situ memang di Rohis itu memang aku diajarin kayak gitu. Nah, meskipun yang nggak join OSIS, tapi menurut aku di Rohis itu udah cukup juga sih. Dapat ilmu organisasinya dapat gitu, dapat gimana caranya sosialisasinya dapat juga gitu. Ya meskipun di Rohis itu jabatan aku sebagai anggota. Tapi alhamdulillahnya anggotanya itu aku memang dekat sama ketua. Jadinya aktif. Gitu loh. Didorong buat aktif. Oke. Seperti Nah, terus kan Kak Rahul ini juga aktif di bidang organisasi, tapi Mas Rahul ini juga bisa dibilang ikut sering lomba-lomba gitu lah kayak ODASN dan lain-lain dalam bidang akademik. Nah itu gimana Kak cara ngimbanginnya, manajemen waktunya lah. Oke, gitu. Pak. Jadi mungkin aku spill dikit nih ya. Apa aja nih lomba yang aku ikut. Nah, lomba yang aku ikut itu sebenarnya kayak Olimpik, habis itu OSN. OSN itu di bidang akademik kan. Nah, jadi jadi di dua lomba ini memang apalagi aku terjunnya di bidang fisika. Nah, jadi meskipun cinta mati nih sama fisika. Meskipun aku ada di bidang akademik, habis itu aku juga ada di organisasi IPM sendiri, aku harus bisa ngatur jadwal aku sendiri di dalam kehidupan aku sehari-hari. Nah, gimana sih tipsnya untuk manajemen waktu itu? Yang pertama itu aku fokusnya ke skala prioritas aku. Yang pertama itu, aku lihat dari skala prioritasnya dulu dan juga kesangkutannya tuh seberapa banyaknya. Misal kalau di dalam organisasi itu kan sangkut pautnya banyak banget, menyangkut orang banyak. Habis itu juga kalau itu sampai benar-benar urgent itu aku dahulukan. Gitu loh. Jadi yang pertama untuk manajemen waktu dilihat dulu skala prioritasnya, dan yang kedua itu dilihat sangkut pautnya. Nah, gitu. Dari sini maka aku bisa ngatur jadwal aku, apa aja yang harus aku dahulukan, aku di situ ngatur satu-satu supaya itu tersusun dengan rapi, sehingga kalau rapi, habis terkonsep, kita ngejalannya juga enak gitu, gampang, nggak kehambat ada suatu agenda, terstruktur tuh enak, sehingga kita ngejalanin hidup juga lebih efektif, lebih efisien juga, gitu. Oke, terus kemarin pas
nyalon jadi ketua Formatur. IPM, visi misinya apa aja sih? Sepil. Visi misi aku untuk visi aku cuma satu, yaitu menciptakan minat dan bakat siswa-siswi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta menjadi KPK. Nah, Oke. KPK yang di sini bukan maksud yang korupsi itu ya. KPK di sini maksudnya adalah berkarakter, pendirian dan juga kontinuitas. Nah, jadi memang sengaja aku masukin 3 poin ini karena menurut aku dengan adanya 3 poin ini bisa menciptakan kader siswa-siswi yang berintegritas. Itu sebenarnya harapan aku dari visi ini. Lalu untuk misi aku ada 3. Yang pertama itu adalah bersama-sama melewati lembah dan bukit sehingga mencapai kemakmuran yang menyeluruh. Itu yang pertama. Habis itu yang kedua, saling mendorong demi mengikat rasa kekeluargaan dan juga rasa solidaritas. Karena menurut aku kayak kinerja baik, habis itu nggak ada rasa kekeluargaan, nggak ada rasa solidaritas, itu buat apa gitu organisasi Nggak enak, gitu. nggak enjoy. Nggak enjoy, abis itu terlalu individualis gitu loh. Iya. Kalau individualis tuh kurang cocok di organisasi. Benar-benar. Nah, sehingga makanya itu di situ aku mengedepankan dan juga menekankan rasa kekeluargaan, rasa solidaritas, supaya apa? Kalau ada 2 rasa ini udah mengikat di dalam jati diri anggota organisasinya, maka dengan itu mereka tuh melakukan sebuah kinerja itu menjadi lebih enjoy, lebih nggak berat lah, intinya tuh bukan sebuah beban lah kalau dikasih tugas dalam organisasi itu, sehingga kalau kayak gitu kan nanti kerjanya jadi lebih enak, kerjanya juga jadi lebih efektif, efisien juga. Habis itu juga mengikat rasa kekeluargaan itu penting banget gitu loh, makanya di situ aku mengedepankan rasa kekeluargaan dan solidaritas. Nah, habis itu yang ketiga itu misi aku adalah aktif dalam kegiatan positif demi menciptakan dan melahirkan orang yang berakal sehat gitu. Ya. Nah, di sini aku lihat apalagi di zaman sekarang kan ya, di tahun ini kan benar-benar tahun politik ya. Nah, politik Pol ya. Iya. Kemarin kan habis itu apalagi kan kemarin udah pemilu toh. Iya, Nah, benar. tetap aja untuk ilmu politiknya tidak bakal hilang. Nah, di sini kenapa sih aku mengedepankan rasa orang yang berakal sehat, otak yang berakal sehat? Karena dengan orang yang mengikut organisasi abis itu dan juga aktif di situ, maka orang itu akan terlatih gimana caranya pola pikirnya. Karena pada dasarnya orang yang bisa mendapatkan nilai A di dalam sebuah mata pelajaran belum tentu bisa juga mendapatkan nilai A dalam sebuah organisasi, gitu loh. Maka dari itu nilai dalam sebuah organisasi juga penting gitu loh. Orang tuh mungkin di situ dilihat juga gimana kita bersosialisasi, habis itu adabnya gimana, etikanya itu gimana, habis itu intinya soft skill kita tuh diuji dalam organisasi itu. Nah, sehingga karena soft skillnya itu diuji di situ, sehingga semakin banyak kita menguji soft skill kita, maka soft skill kita akan meningkat sehingga bisa menciptakan orang yang berakal sehat. Nah, orang yang berakal sehat inilah yang perlu diciptakan dalam lingkungan warga Indonesia ini, khususnya di warga Indonesia. Tapi memang umumnya warga Indonesia khususnya memang di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Oke. Next, apa lagi nih? Oke, ada nggak nih proker baru yang berbeda dari proker-proker tahun-tahun kemarin? Proker yang beda dari tahun-tahun kemarin itu mungkin aku spill ya. Kita juga ada bidang tambahan baru dari bidang sebelumnya, yaitu bidang tambahan baru itu ada kewirausahaan. Ya. Sama di sini tim medianya kalau dulu itu bentuknya dalam sebuah bidang, sekarang tuh dalam bentuk sebuah lembaga. Oke. Namanya tuh lembaga Creo. Nah, di dalam Creo ini ada 3 bidang lagi nih. Ada dokumentasi, publikasi, sama desain grafis. Yang dimana masing-masingnya juga mempunyai job desk masing-masing. Nah, habis itu bidang yang baru nih dari periode sebelumnya. Lalu untuk yang proker baru itu ada di bidang PIP. Di bidang PIP itu ada namanya bedah buku. Bedah buku itu memang sebelumnya itu enggak ada. Habis itu di sini di periode ini kita adain bedah buku karena memang ini sebuah amanah sih sebenarnya dari periode orang-orang PIP di periode tahun-tahun lalu. Kayak dia tuh kayak mengembalikan sebuah amanah kepada PIP yang sekarang kalau diusahakan ada bedah buku. Habis itu di bidang ASBO, advokasi dan juga KDI, mereka ada proker baru yang dimana dia itu bertiga ini collab, ASBO, advokasi sama KDI dia ini collab. Habis itu dia itu teknisnya mereka ke dalam sebuah TPA dan di TPA itu dia itu ngajarin anak-anak TPA itu kayak gimana caranya organisasi, caranya ngaji. Habis itu juga lomba-lomba juga ada. Dan kita di situ have fun bersama anak-anak TPA. Gitu. Berarti event itu tadi diselenggarakannya pas bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Benar banget. Itu iya benar. Aku mungkin perlu ditegaskan lagi. Event itu diadakannya pada saat bulan Ramadan. Siap. Next.
Terus event terdekat di bulan ini atau mungkin tahun depan atau Oke, untuk event terdekat saat ini yaitu ada di bidang PIP, Ya. yaitu adalah Magneto. Magneto itu mungkin teman-teman nih ya, aku perlu spill nih. Ya. Magneto di sini merupakan singkatan dari Muhage Tryout yang dimana Wah. ini tuh diadakan pada tanggal 2 Maret 2024. Nah, kami dari panitia Magneto juga udah menyebarkan poster, nyebarin surat-surat pengantar Ya. sekolah. Itu mungkin kalau teman-teman yang regionalnya daerahnya berada di sekitaran di Jogja, itu pasti ada tuh di sekolahnya, Ya, di itu kita sekolah. tempelin poster-posternya. Dan juga di situ kita udah terterain apa aja door prize-nya, apa aja keuntungannya, apa aja habis itu gimana cara daftarnya. Di situ di poster itu udah ada semua, kontak personnya juga udah ada. Nah, di Magneto ini memang fokus kita itu satu sebenarnya, yaitu adalah untuk menarik minat para peserta SMP, MTS dan juga yang sederajat untuk masuk ke SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Itu sebenarnya fokus kita satu. Nah, dengan itu maka gimana nih caranya? Yaitu dengan cara ngadain tryout. Nah, tujuan dari tryout ini adalah untuk mempersiapkan mereka, yaitu para peserta, para pelajar SMP, MTS sederajat untuk menghadapi ASPD. Oh, Nah, iya. gitu. Jadi ASPD. Jadi memang fokus kita sebenarnya yang pertama itu sih, ngadain Magneto itu buat apa. Nah, Magneto ini kita udah merupakan proker besar karena memang kaitannya dengan SDIY dan juga se-Jawa Tengah. Habis itu juga Magneto ini merupakan proker turunan dari periode-periode sebelumnya. Oke. Jadi memang dari periode-periode sebelumnya Udah udah ngadain ada juga. Magneto. Dan sekarang itu Magneto yang kelima. Gitu. Wes. Jadi sekarang udah Magneto udah yang kelima. Hah? Nah, lalu di Magneto ini memang kita ada beberapa konsep yang baru. Nah, bagi teman-teman yang penasaran apa aja konsep barunya, habis itu keuntungannya apa aja, bisa dicek nanti ya di podcast tentang Magneto. Di situ Oke. udah lengkap banget. Itu di situ udah lengkap, udah dikasih tahu cara daftarnya Ya, gimana, betul. habis itu keuntungannya apa aja, benefitnya apa aja. Itu ada di video podcast tentang Magneto. Gitu. Oke, berarti proker Magneto ini juga membantu banget ya buat adik-adik yang kita masih SMP. Mungkin mereka bingung mau mencari, ini bulan depan mau ASPD nih, tapi bingung mau mencari latihannya di mana. Iya. Mungkin di web-web yang di internet ada, tapi nggak ada benefitnya. Iya. Maksudnya nggak ada hadiahnya gitu. Nah, Iya. sekarang di Muha kita mengadakan Magneto dan ada door prize-nya. Ada door prize. Oke, Door prize apa itu rahasia? Iya. Teman-teman bisa cek aja di sosial media PRIPM SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, bisa di IG juga bisa, di TikTok juga bisa. Dan itu kita buka secara gratis. Iya. Kapan lagi toh kayak tryout Iya. diadain gratis ya kan? Jadi selain kita bisa latihan buat SPD besok, kita juga bisa dapat door prize. Pendaftaran gratis lagi. Pendaftaran gratis. Mantap. Josis. Terus lanjut, harapan IPM buat tahun ini gimana, Kak? Nah, harapan aku IPM buat tahun ini sebenarnya aku udah sepakat semua, para PH juga udah sepakat, pimpinan harian sepakat bahwa di periode sekarang ini kita fokusnya yaitu satu, prinsipnya satu, kita menyempurnakan event-event yang sebelumnya. Kita menyempurnakan event-event yang sebelumnya yang udah ada, yang kekurangannya kita minimalisir, habis itu kita bikin lagi merupakan kayak inovatif baru, inovasi-inovasi baru, konsep-konsep baru yang tujuannya itu supaya menarik minat juga, menarik minat entah tuh ke sasarannya gitu. Itu yang pertama. Kita menyempurnakan proker tahun lalu. Lalu yang kedua, kita memang prokernya justru PH pimpinan harian itu udah memberikan sebuah ultimatum, ibaratnya gitu, ultimatum kepada para bidang bahwa kalau untuk membuat proker nggak usah banyak-banyak nggak apa-apa, Iya, yang tapi yang penting- penting optimal Yap, menjalankan betul. proker itu. Di situ memang kami sepakat semua para PH, oke, ini merupakan dasar kita dalam menjalankan IPM ini. Iya. Dengan dua ini, insya Allah nanti PRIPM SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang sekarang akan lebih baik daripada periode yang sebelumnya. Iya. Jadi memang kita ini berusaha untuk ya menjalankan proker optimal mungkin. Ya memang prokernya tuh udah banyak, ada yang 2, ada yang 3. Misalnya kayak PP tadi, PP cuma 3 proker ya kan. Iya. Tapi itu memang kita berusaha untuk menjalannya secara optimal gitu. Maksimal ya. Habis itu mungkin PKD itu ada berapa proker ya, 2 atau berapa gitu. Tapi memang kita ngejalannya optimal gitu. Itu sebenarnya harapannya itu pengen kita ngejalanin sebuah proker itu dengan optimal, sehingga dengan itu bisa membawa PRIPM SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta menjadi lebih baik. Habis itu reputasinya juga menjadi lebih oke di mata guru maupun di mata siswa gitu. Sehingga menarik minat para siswa yang nggak tahu IPM itu apa gitu loh, sehingga dia itu menarik minat supaya tahu IPM itu kayak gimana. Gimana sih? Gitu. Penasaran ya? Ah. Oke. Next. Nah, terus Apa lagi? pesan buat teman-teman yang lagi nonton ini. Oke,
Mungkin pesan dan kesan buat teman-teman ya yang lagi nonton ini, aku hanya ingin berpesan buat apalagi di tahun ini kan tahun-tahunnya politik kan. Nah, aku hanya berpesan untuk gimana caranya kita membentuk sebuah karakter, karena menurut aku memang nggak tahu ya, yang aku lihat pandangannya itu di sekarang itu anak muda tuh lebih fokusnya ke orang yang pinter gitu loh. Yap. Nggak tahu kenapa ya, orang pinter padahal kalau menurut aku kayak orang yang masuk ke lomba-lomba itu lebih terpandang gitu loh. Padahal kalau menurut aku ada hal yang lebih Penting. ada yang lebih penting gitu loh daripada kepintaran, yaitu karakter. Nah, Betul. itu merupakan kayak prinsip fundamental yang aku pegang terus. Aku harus bikin gimana caranya karakter aku ini harus lebih baik gitu loh. Karena menurut aku gini ya, kalau orang yang udah mempunyai sebuah karakter yang bagus, yang oke, abis itu dia tuh udah menjadi satu, jadi jati dirinya, ya kan. Misalnya dia tuh karakternya rajin atau disiplin, otomatis tuh kepintaran ikut. Adab juga ikut, etika ikut, akhlak ikut, sehingga dia tuh akan membawa dia tuh menggapai kesuksesan gitu. Betul. Jadi menurut aku soft skill-nya itu juga penting. Soft skill itu apalagi dia itu lebih banyak bekerja di dalam dunia nyata. Kalian tuh nggak bakal ditanya di ujian atau di PTS atau di PS terkait dengan soft skill. Padahal di kehidupan nyata soft skill itu benar-benar teruji banget. Dia itu penting banget. Di situ bakal kebukti gitu. Mana orang yang lebih berpengalaman dalam hidup, mana orang yang yang tidak berpengalaman dalam hidup, mana orang yang lebih dewasa, mana orang yang tidak dewasa, itu kelihatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan bermodal dengan soft skillnya itu gitu loh. Jadi aku di sini mungkin mengajak lah teman-teman semua gimana caranya kita membentuk sebuah karakter, gimana cara kita membentuk sebuah soft skill yang baru. Nah, salah satunya untuk membentuk karakter dan soft skill itu dengan cara join organisasi. Iya, benar sekali. Karena di organisasi bener-bener kita tuh diajarin gimana caranya kita tuh mempunyai karakter yang yang baik, yang baik, habis itu bagus, sehingga dengan itu pasti kita untuk menunjang sebuah kesuksesan itu akan lebih mudah. Gitu. Karena di organisasi itu kan kita juga harus pintar dalam manajemen waktu, terus harus mementingkan mana yang lebih penting terlebih dahulu. Jadi soft skill kita tuh sangat teruji di dalam organisasi itu. Benar banget gitu loh. Dan juga mungkin untuk membentuk suatu teladan yang baik ya, apalagi kalau bukan kita tuh di sekolah ya kan patuh dan taat terhadap orang tua dan juga aturan gitu loh. Nah, memang salah satu sekolah yang benar-benar menerapin itu ya SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta sih. Karena terlihat juga mungkin ya di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta memang para gurunya mengedepankan gimana rasanya tuh adab dan etika tuh lebih didahulukan daripada kepintaran. Iya, betul. Gitu. Mungkin itu aja. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Terima kasih Kak Rahul udah sama-sama sempat mengundang aku nih. udah sempat datang ke Muha Podcast kali ini. Oke teman, mungkin itu saja yang bisa Muha Podcast kali ini mendatangkan tamu yang sangat spesial. Mungkin pesan-pesan yang disampaikan oleh Kak Rahul ini bisa memotivasi teman-teman untuk lebih tertarik lagi tentang organisasi, dan kemudian yang penting kepintaran itu tidak begitu penting daripada karakter ya, betul. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.